Nah, Indigofera ini kan kandungan protein kasarnya sekitar 21%. Terus misalnya kita ekuivalen berat, ini kan misalnya dianggap aja berat BK-nya itu 20% ya teman-teman. Nah, ini kok konsentrat kita. Jadi untuk pakan siang kita tidak memakai konsentrat teman-teman. Jadi untuk konsentrat kita ganti dengan Indigofera. Nah, misalnya kita pakai konsentrat yang protein kasarnya 16%, kita substitusi dengan Indigofera yang ini protein kasarnya 21% ya teman-teman. Kita pernah hitung 50 kilo Indigofera itu untuk mendapatkan protein PK yang sama dengan konsentrat yang kita gunakan itu sekitar. Selamat siang Sobat Farming. Selamat bertemu kembali. Di sini kita melanjutkan untuk pakan hijauan berupa pakcong dan Indigofera. Di kandang kami itu sekarang kita menggunakan ini Indigofera sebagai bahan substitusi pengganti konsentrat. Nah, kalau yang ini yang pakcong nih ya. Ini kita ini dipanen di kandang di lahan kami nih. Yuk, kita lanjut untuk pakcong. Ini pakcong hasil di lahan kita ya ini. Kita ada sekitar 1 hektaran lebih kita tanam pakcong. Nah, ini ketika musim kemarau kita bisa panen ini, jadi kita bisa swasembada pakan sendiri. Nah, ini usia pakcong kita itu sekitar usia 1,5 bulan ya, sekitar 50 harian ini. Nah, ini kan pakcong kan untuk protein kasarnya kan sekitar 16% ya teman-teman. Jadi kalau kita bisa berswasembada pakan sendirian, kita menjadi lebih tenang, ternak tercukupi lah. Nah, selain pakcong kita ada beberapa legum yang lain yaitu Indigofera. Kita kenapa memakai Indigofera? Di sini kan Indigofera itu kita gunakan untuk pengganti substitusi konsentrat. Jadi kita bisa nekan biaya kosnya konsentrat, kita ganti dengan Indigofera. Nah, Indigofera ini kan kandungan protein kasarnya sekitar 21%. Terus misalnya kita ekuivalen berat, ini kan misalnya dianggap aja berat BK-nya itu 20% ya teman-teman. Nah, ini kok konsentrat kita. Jadi untuk pakan siang kita tidak memakai konsentrat teman-teman. Jadi untuk konsentrat kita ganti dengan Indigofera. Nah, misalnya kita pakai konsentrat yang protein kasarnya 16%, kita substitusi dengan Indigofera yang ini protein kasarnya 21% ya teman-teman. Kita pernah hitung 50 kilo Indigofera itu untuk mendapatkan protein PK yang sama dengan konsentrat yang kita gunakan itu sekitar 50 kilo Indigofera itu sama sekitar 12 kilo konsentrat. Nah, jadi kan di situ kita bisa menekan kos biaya untuk konsentratnya. Nah, untuk pemberiannya antara Indigofera sama pakcong kita chopper bebarengan. Nah, ini kita chopper bebarengan sama pakcong ya. Jadi nanti kita chopper, nanti terus kita kasihkan langsung aja ini. Nah, ini panen, ini pemetiknya tadi sekitar ya tadi siang lah, tadi sekitar jam 9.10. Nah, kenapa kita memilih Indigofera itu? Yaitu tadi teman, PK-nya tinggi, terus penanamannya itu cukup mudah ini. Jadi tidak perlu pupuk yang air yang cukup banyak. Jadi di lahan yang panas pun bisa hidup ini. Untuk pemberiannya ini kita berikan untuk Indigofera itu sehari sekali teman-teman. Kalau untuk pakcong, untuk hijauan yang pakcong ini sebagai serat kita itu pemberiannya itu sehari kita 3 kali, pagi, siang, sama sore. Jadi ini kita chopper. Kalau ini kan ngaritnya kemarin ya, jadi H+1 lah untuk pakcong itu. Kita kasihkan H+1. Untuk pemberiannya pakcong ini
dari bobotnya itu kita sekitar seratnya itu 8% lah, 8% dari bobotnya ya. Kita ukur estimasi kira-kira aja lah ya. Misalnya kita cek juga di rapanya itu banyak apa enggak, nanti kita bisa ukur dari rapanya itu. Enggak, kita masuk ke kandang. Nah, ini hasil coperannya teman-teman. Nah ini coperan antara Pak Cong dan Indigo Vera-nya. Ini yang coperan ya teman-teman. Nah ini sudah pada tidur semua ini. Nah ini teman-teman bisa dilihat lah. Ini cempe-cempe F1 kita lah ini ya. Dengan pemberian pola pakan kita dengan Indigo Vera, dengan Pak Cong, itu bisa dicek lah ini. Ini bobot mungkin udah, ini usia 3 bulan ya teman-teman. Ini usia 3 bulan ini. Bobot udah 20 kilo up lah ini. Nah ini, oh kalau yang ini menginjak 3 bulan, hampir 3 bulan. Kalau yang ini udah, nah ini betina ini teman-teman. Bisa dicek lah, bisa dilihat tuh betinanya kita itu. Ini usia 3 bulan menginjak keempat lah, 3,5 ini. Kalau ini yang anakan di bawah 1 bulan ini masih koloni sama indukannya untuk terbaik untuk Indigo Vera itu kan untuk susunya juga ini. Nah ini indukannya bisa dilihat lah indukannya. Nah ini dengan pola pakan pagi Pak Cong terus sama konsentrat. Siang itu antara Pak Cong dan Indigo Vera, sore Pak Cong dan konsentrat. Dengan jumlah kuantitinya itu sekitar 8-10% dari berat badan per harinya. Ini untuk semua S1 yang dengan indukannya masih umur 1 bulan kurang. Nah, bisa dilihat itu S1-nya seperti apa. Nah, di sini saya ingin kami menjelaskan kenapa kita memakai hijauan. Pertama untuk serat. Sekarang dengan melonjaknya kayak kangkung kering, itu kan harganya sekarang itu sebagai komoditas ya, harganya kan sekarang per kilonya cukup mahal. Kami berpikir kita harus mempunyai lahan bank pakan sendiri untuk menekan cost-nya itu tadi. Ketika kita mengganti yang dulu kita pakai pakai bahan kering ya, tapi ketika bahan kering harganya semakin tinggi, kita harus berpikir kita harus punya bank pakan untuk menggantikan pakan kering tersebut. Nah, kita memilih Pak Cong. Kenapa kita pakai Pak Cong? Pertama, produktivitasnya tinggi. Kita punya nanam, dulu kita pakai timbang 1.200 meter itu kita bisa dapat sekitar 5 ton nah sekali panen ya. Terus untuk membantu itu kita kasih legum dan yaitu Indigo Vera. Nah, Indigo Vera itu kami pakai untuk mengurangi kos biaya konsentrat. Teman-teman bisa lihat tadi hasil anakan-anakan di kita. Nah, ini salah satunya. Nah, ini mungkin bisa dilihat nih, indukannya kecil kayak gini, tapi anakannya bisa dicek ini. Dan ini anakan F1 di kandang kita. Ya. Di sini kami ingin memberikan sedikit kesimpulan supaya kita tuh dalam berternak itu tenang. Terus kita harus, karena gini, di peternakan itu 80%, hampir 68% itu kan dipakan teman-teman. Kalau kita itu bisa suplai pakan sendiri, itu menjadi lebih tenang lah. Dengan kenapa kita terus menanam hijauan, menanam Indigo Vera. Ya, dengan menanam itu kan kita menjadi punya bank pakan sendiri, kualitas gizi ternak juga tercukupi. Nah, jadi kan kita beternaknya lebih simpel dan lebih enak lah. Kita tidak tergantung ke supplier jika kita pakai
bahan-bahan kering. Nah, itulah di sini saya tetap pentingnya kita itu mempunyai bank pakan, teman-teman. Mungkin beberapa kendala teman-teman, mungkin masalah lahan sewa. Mungkin teman-teman bisa sewa di kelurahan masing-masing. Banyak sawah-sawah khas desa itu yang kurang produktif. Mungkin bekas-bekas tebu itu yang sekarang tidak terpakai, ya itu bisa teman-teman olah itu. Mungkin kita di awal agak lebih repot ya teman-teman, kita harus traktor, kita harus mupuk macam-macam. Nah, untuk pupuk kan bisa dari kotoran kambing, domba, itu sebagai pupuk teman-teman. Tetapi selanjutnya kita menjadi lebih tenang. Repot di awal, tapi setiap 2 bulan kita bisa panen pakcong, bisa panen indigo vera. Nah, itu. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan tayangan ini. Nanti untuk lebih lanjut bisa WA atau subscribe ke channel YouTube ini.